Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat flyer sederhana atau simple saja dengan menggunakan media PowerPoint. Biasanya kalau kita mau buat acara-acara gitu kan, apalagi zaman sekarang, sepertinya flyer yang bisa kita share di sosmed itu yang lebih simple. Nah, jadi di sini saya akan berbagi tutorial cara membuat flyer di PowerPoint untuk undangan kajian misalnya. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi di sini kita akan menggunakan template dari PowerPoint. Sebenarnya PowerPoint ini sangat membantu sekali atau cocok bagi kita yang kurang menguasai ilmu desain mendesain. Di PowerPoint itu sudah lengkap sebenarnya, mau buat apa, mau seperti apa, dan bagaimana. Dan juga buat kita yang mempunyai waktu terbatas ya, nggak mau repot mendesain dari awal, bisa memakai PowerPoint. Pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah tentunya laptop. Dan laptop tersebut atau komputer lah ya, bisa juga. Laptop atau komputer tersebut sudah terinstall aplikasi PowerPoint. Kemudian gambar-gambar yang berhubungan dengan yang akan kita buat. Contohnya misalnya kali ini akan membuat undangan kajian tema Al-Quran. Jadi bisa kita download dulu gambar Al-Quran di Google. Dan juga gambar-gambar lainnya yang berhubungan dengan undangan atau flyer yang akan kita buat. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, kita buka aplikasi PowerPoint di laptop atau komputer kita. Nah, ini klik Ctrl plus A, kemudian delete. Maka dia akan menjadi kosong seperti ini. Kemudian setelah kosong, kita tentukan background apa yang mau kita taruh di situ, simpan di situ dengan cara klik format background. Kemudian pilih yang picture. Di situ kita buka gambar-gambar yang memang sudah kita persiapkan. Lalu kita pilih. Nah, dia sudah backgroundnya berubah. Karena memang mau bikin tema Al-Quran, maka backgroundnya berhubungan dengan Al-Quran. Setelah ini kita kasih tulisan atau kita beri tulisan atau judul. Ini judul apa ya namanya? Temanya lah ya. Temanya kita tulis misal kajian Al-Quran. Bebas sih ya teman-teman, mau pakai jenis tulisan apa, disesuaikan saja. Dilihat-lihat yang mana yang kira-kira cocok, yang mana yang bagus, itu dipakai. Karena backgroundnya di situ hitam, maka tulisannya akan saya ganti berwarna putih. Jadi dia tulisannya kelihatan gitu ya. Kemudian kita bisa tambahkan tulisan judul. Kalau ini kan tadi tema ya, temanya adalah kajian Al-Quran. Kemudian judulnya, misalnya di sini adalah Jalan Kebenaran, Al-Quran gitu ya. Jalan Kebenaran melalui Al-Quran. Kita tulis saja simple Jalan Kebenaran. Dan tulisannya pun berwarna putih karena backgroundnya di situ adalah hitam supaya tulisannya itu kelihatan. Nah, dalam undangan kalau seperti ini, biasanya kan kita juga akan mencantumkan tanggal, waktu, dan juga tempat acara atau lokasi acara. Di sini bisa kita sisipkan. Tentu sebelumnya kita sudah download ya ikon-ikon gambarnya. Kalau mau download ikon gambar yang nggak ada backgroundnya, maka kita tulis PNG. Misalnya ikon kalender
PNG seperti tulisannya. Nah, ini kita tulis tanggal acaranya. Tanggal acaranya misalnya di sini hari Sabtu tanggal 19 September 2020. Sama ya, font tulisannya juga bebas, tapi kalau bisa menyesuaikan. Jangan sampai dalam satu desain itu ada bermacam-macam tulisan. Font tulisan itu kelihatannya tidak akan bagus. Maksimal 2 lah, itu masih bagus. Tapi kalau misalnya dalam satu flyer itu banyak jenis tulisan, itu kelihatannya nggak terlalu bagus. Nah, sudah kita tulis tanggalnya tanggal berapa, tanggal acara, kemudian jam. Sama seperti tadi, kalau kita mau tulis mau ada ikon jamnya, maka kita download di Google ikon jam PNG. Jadi dia akan terdownload dalam bentuk nggak ada backgroundnya. Biasanya kan kalau kita download gambar tuh di belakangnya ngikut backgroundnya. Kalau kita sisipkan di PowerPoint seperti ini, backgroundnya ngikut gitu ya. Nah, kalau kita ngetiknya download PNG, insya Allah backgroundnya itu nggak akan ada. Oke, kita tuliskan jamnya misalnya 15.30 sampai dengan selesai. Tinggal kita sesuaikan lagi tanggal, jam, kemudian lokasi acara atau tempat acara. Kita tulis lagi, misalnya di situ lokasinya adalah di Aula SDIT As-Sohwah, gitu ya. Contoh, jadi ditulis. Jadi untuk mensisipkan gambar-gambar itu, kita pilih insert, kemudian picture. Jadi nanti kita akan diarahkan ke folder-folder gambar-gambar kita. Yang penting gambar-gambar yang akan kita sisipkan itu sudah dalam bentuk PNG, itu sudah aman. Tapi kalaupun belum, di PowerPoint itu lengkap. Sudah ada pilihan remove background. Nanti di akhir akan saya selipkan juga ya untuk video di mana remove background untuk di PowerPoint. Jadi nggak harus via situs online. Situs online juga ada. Sebenarnya kalian tinggal buka Google, kemudian klik remove BG. Remove BG. Nah, di situ tinggal upload gambar yang mau backgroundnya kita hilangkan. Nanti dia akan hilang sendiri. Coba kan kadang kita tidak terkoneksi internet misalnya. Jadi gambar yang ada saja, lalu kita hilangkan backgroundnya, itu menu-menunya ada di PowerPoint itu sendiri. Nah, ini sudah ya, sudah ada tanggal, jam, dan lokasi acara. Kemudian misalnya kita mau tambahkan tulisan-tulisan, terserah ya, misalnya tulisan terbuka untuk umum. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Kita sesuaikan lagi tulisan dan warna fontnya terbuka untuk umum, misalnya gitu. Mau ditambahkan lagi tulisannya free atau gratis. Kotaknya itu bisa kita pilih di menu insert, kemudian pilih shape. Di situ kan banyak tuh, ada bulat, ada lingkaran, ada segitiga, macam-macam. Kita pilih aja yang ada di situ. Tapi kita sesuaikan juga dengan apa yang kita buat gitu. Free atau gratis. Setelah misalnya kita selesai menuliskan, kok masih ada yang kurang gitu ya, boleh kita tambahkan lagi tulisan-tulisan yang lain. Nah, kemudian kita tambahkan nih pematerinya siapa atau yang membawa acara siapa. Nah, ini juga gambar atau foto orangnya ini sudah dalam bentuk PNG, tidak ada backgroundnya. Jadi langsung masukkan saja, kemudian tulis namanya.
Terkadang ada kan foto orang itu masih ada backgroundnya, itu juga bisa kita hilangkan langsung dari menu PowerPoint. Nanti di akhir ada videonya juga. Di sini misalnya namanya Ustazah Solehah, kita tulis. Bisa dibesarin, bisa dikecilin gambarnya, pitch-nya, tinggal kita tarik aja, disesuaikan. Kira-kira udah sesuai atau belum? Seperti itu ya. Kita buat yang simple-simple dulu ya, yang gampang-gampang. Untuk pemula, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya, sama-sama belajar. Insya Allah kalau sering dicoba, sering berlatih, pasti nanti fasih, mahir gitu. Kemudian misalnya kita mau tambahkan lagi tulisannya khusus muslimah, karena pematerinya perempuan, jadi misalnya kajiannya adalah kajian Al-Quran khusus muslimah. Kita lihat kira-kira di mana ya ada ruang kosong, kemudian kita ketik di situ kira-kira cocok nggak. Karena desain itu kan intinya kita itu membuat indah sesuatu. Ketika kita buat desain atau kita melihat desain orang, kalau misalnya desainnya bagus, pasti kita senang ngelihatnya. Jadi dalam membuat desain-desain seperti ini juga harus kita perhatikan, cek-cek lagi, lihat-lihat lagi, oh kira-kira sesuai nggak, kira-kira kalau seperti ini bagus nggak. Misalnya ini dikasih tambahan tulisan kajian muslimah di pojok sebelah situ. Setelah dilihat-lihat kok kayaknya kurang cocok gitu ya. Nah, bisa kita edit kembali, kita ubah kembali. Sepertinya lebih bagus kalau disatukan dengan tulisan terbuka untuk umum, tapi kita kasih tanda kurung muslimah. Nah, di situ. Bebas ya teman-teman desainnya, sesuai selera aja, bagusnya seperti apa. Nambah-nambah tulisannya lagi, mau ditambahin dengan tulisan-tulisan ayat Al-Quran misalnya yang sesuai dengan tema materi, itu bisa. Tinggal disesuaikan aja tempatnya yang kira-kira nggak terlalu crowded atau nggak terlalu rame. Karena desain itu kalau isinya itu terlalu rame, itu nggak bagus juga. Kadang pusing juga kita ngelihatnya. Nah, kalau sudah selesai, kita cek lagi, kita lihat-lihat tulisannya. Misalnya kita mau ubah-ubah, mau ganti-ganti, bisa disesuaikan aja yang kira-kira kalau tulisannya fontnya ini kelihatan nggak, kalau fontnya seperti ini bagus nggak. Seperti saran tadi saya, paling nggak maksimal 2 aja lah perbedaan tulisan, karena kalau banyak-banyak font itu juga nggak bagus gitu. Kemudian di sini kan terlihat nih untuk tanggal, waktu, sama lokasinya, tulisannya ketebalan atau bisa jadi malah nanti nggak kelihatan, khawatir nggak kelihatan. Nah, bisa kita ubah fontnya, kita ganti size-nya, kalau kekecilan ya kita besarin, seperti itu. Sama dengan fotonya begitu juga. Nah, nanti ya tampilannya akan seperti ini. Simple kan? Setelah selesai, di sini kita save. Nah, inilah di save dengan format JPEG. Jadi PowerPoint itu lengkap banget. Kita save. Misalnya kita mau save di dokumen, tinggal diklik di mana kita mau simpan. Nah, di sini tuh yang menentukan adalah yang save all as tab. Nah, yang itu.
Kita mau simpan dalam bentuk apa? Kalau misalnya gambar, berarti kita simpan dalam bentuk JPEG. Di sini karena kita mau buat gambar gitu ya, maka disimpan dalam bentuk JPEG. Di sini misalnya judulnya undangan kajian Quran. Teman-teman kalau mau bikin video juga di PowerPoint itu lengkap banget. Jadi nanti bisa save as video dan lain-lain gitu. Nah, ini sudah tersave ya. Nanti bisa kita lihat hasilnya. Tadi kita simpan di dokumen. Nah, tuh. Jadi dia sudah tersave dalam bentuk JPEG, teman-teman. Nah, ini sudah tinggal kita share-share aja ke sosmed, ke WA misalnya, ke FB. Nah, simple kan? Selanjutnya ini tadi ya, misalnya kita download gambar dari Google. Kita mau ngambil gambarnya aja, backgroundnya mau kita hilangkan. Di PowerPoint ada menunya, gampang, tinggal kita klik 2 kali di gambar, kemudian dia akan muncul yang seperti ini. Nah, yang berwarna ungu itu yang kita hilangkan. Kalau misalnya udah berwarna ungu, ternyata ada sedikit warna ungunya lagi, bisa kita klik yang di pilihannya itu, kita klik, kita pilih yang tanda plus itu ya, berarti itu yang akan kita pakai. Yang berwarna ungu itu yang kita buang. Nah, seperti ini jadinya. Kalau kita ngerasa kebesaran ya tinggal kita potong aja, kita cut seperti ini. Nah, jadi deh. Contohnya seperti itu. Atau yang lain, misalnya kita cari di Google, account kalender. Nah, ini kan ada backgroundnya bulat biru. Kita cuma mau ngambil gambar kalendernya aja. Sama caranya dengan yang tadi. Kita klik 2 kali di gambarnya. Nah, dia akan muncul pilihan remove background, itu kita klik. Kalau kita klik dia sudah langsung seperti ini ya, tinggal save change aja, langsung dia sudah dalam bentuk format PNG.